Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Wah, apa kabar nih semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya Bella Cianisa Fitri dari Program Studi Pendidikan Sosiologi B Angkatan 2024 akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan untuk membahas mengenai analisa dinamika sosial budaya yang ada di Indonesia. Fokus pada analisa kali ini yaitu pengaruh budaya asing yang berhasil diadaptasi di Indonesia. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami bagaimana budaya asing yang masuk ke Indonesia tidak hanya diterima begitu saja, melainkan juga melalui proses adaptasi dan pencampuran dengan budaya-budaya lokal sehingga dapat menghasilkan bentuk-bentuk baru yang unik dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Di era globalisasi saat ini, budaya asing masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur, mulai dari media sosial, perdagangan, pendidikan, bahkan di dunia hiburan. Namun yang menariknya adalah bagaimana budaya-budaya ini tidak hanya sekedar ditiru, tetapi juga diolah dan diadaptasi secara aktif oleh masyarakat Indonesia nih. Perlu kita pahami bahwa proses adaptasi budaya asing bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara seperti masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, interaksi dengan bangsa asing seperti India, Tionghoa, Arab, hingga Eropa telah membawa pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari agama, bahasa, hingga sistem pemerintahan. Namun, masyarakat Indonesia sejak dahulu menunjukkan kemampuan yang sangat luar biasa dalam memadukan unsur-unsur luar tersebut ke dalam kerangka budaya lokal. Hal ini mencerminkan sifat terbuka dan toleransi bangsa kita sekaligus menjaga jati diri yang kuat bagi bangsa Indonesia. Kita bisa melihat contohnya dari dunia kuliner mungkin ya, di mana makanan seperti sushi yang dari Jepang atau kimchi dari Korea kini sudah banyak ditemukan di Indonesia. Tetapi bukan dalam bentuk aslinya saja, melainkan telah dimodifikasi. Contohnya seperti sushi dengan sambal, kimchi dengan cita rasa pedas yang lokal, bahkan nasi biryani yang dari India pun diracik menggunakan bumbu-bumbu khas Nusantara. Hal ini merupakan contoh dari teori hibridisasi budaya, yaitu pencampuran budaya asing dengan unsur lokal yang menghasilkan sesuatu yang baru. Di bidang hiburan sendiri, yaitu kita sering mengenal yang namanya Hallyu, yaitu K-pop dan drama Korea yang sangat digemari di Indonesia nih saat ini. Paling banyak itu seperti anak-anak muda ya mungkin. Namun pengaruhnya tidak hanya berhenti di situ saja. Saat ini banyak sekali konten-konten lokal yang juga terinspirasi dari Korea yang mulai bermunculan nih. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kita juga aktif menciptakan budaya baru dari inspirasi global. Teori ini berkaitan dengan teori difusi budaya, di mana elemen budaya menyebar dan diterima secara baik melalui proses interaksi antar bangsa. Dalam dunia fashion sendiri, pengaruh barat seperti penggunaan jeans, sneaker juga sudah menjadi hal yang umum, tapi tidak sedikit juga yang menggabungkan dengan kain batik ataupun kain-kain tradisional yang ada di Indonesia. Hal ini menciptakan gaya yang modern namun tetap membawa ciri khas Indonesia. Gaya Jepang juga seperti Harajuku pun banyak diadopsi oleh anak-anak muda saat ini ya. Pengaruh asing juga terlihat dalam gaya hidup dan teknologi masa kini, di mana konsep minimarket 24 jam yang berasal dari Jepang serta semangat kewirausahaan dan teknologi dari Amerika pun turut ikut serta membentuk budaya kerja dan gaya hidup masyarakat urban Indonesia masa kini. Hal ini sejalan dengan teori modernisasi, di mana masyarakat berkembang dengan mengadopsi unsur modern dari luar.
Sementara itu dalam dunia seni dan arsitektur, kita melihat bangunan bergaya Eropa, rumah bergaya Tionghoa, dan elemen-elemen estetika dari berbagai bangsa lain kini dianggap sebagai bagian dari kekayaan budaya kita. Masyarakat Indonesia memakai simbol-simbol budaya ini dengan cara yang sangat unik, sesuai dengan teori strukturalisme dan poststrukturalisme, yang pada akhirnya jika kita lihat dari teori interaksi simbolik, kita bisa melihat bagaimana istilah-istilah asing mulai digunakan dalam percakapan masyarakat Indonesia. Contohnya seperti deadline, meeting, upgrade, dan masih banyak lagi. Hal ini adalah bentuk adaptasi simbolis sosial dalam kehidupan kita semua nih sehari-harinya. Dalam konteks kekinian pada masa saat ini, kemampuan adaptif ini menjadi semakin penting, di mana budaya asing yang masuk di era digital ini memiliki kecepatan dan jangkauan yang lebih luas. Maka, kecerdasan kultural masyarakat Indonesia untuk memilih dan menyesuaikan pengaruh tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga keberagaman dan harmonisasi sosial. Inilah yang membuat Indonesia tetap mampu menjaga identitas nasionalnya di tengah arus global yang begitu deras. Kita lihat lebih jauh lagi di mana keberhasilan adaptasi budaya asing ini menunjukkan adanya kecerdasan kolektif dalam masyarakat Indonesia. Di satu sisi kita juga mampu menjaga akar budaya lokal, kita juga tidak menutup diri terhadap inovasi global. Sikap ini tidak hanya memperkaya khasanah budaya nasional, tetapi juga memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. Dalam dunia yang semakin terkoneksi ini, keunikan hasil adaptasi budaya dapat menjadi kekuatan soft power tersendiri yang memperkenalkan identitas Indonesia kepada dunia luar. Dalam konteks budaya, negara-negara yang mampu beradaptasi dan mengekspresikan identitasnya secara fleksibel justru lebih mampu bertahan dan menunjukkan eksistensinya di kancah internasional. Indonesia termasuk diantaranya. Salah satunya indikatornya dapat dilihat semakin banyaknya produk-produk budaya Indonesia yang mendapatkan perhatian di internasional setelah melalui proses adaptasi dan inovasi. Contoh yang mungkin sering kita lihat yaitu dari batik kali ya. Nah, batik yang dikombinasikan dengan desain modern terkini digunakan dalam panggung fashion internasional atau musik tradisional kita seperti gamelan yang dikolaborasikan dalam musik elektronik dan kontemporer oleh para musisi-musisi muda di Indonesia. Berdasarkan data Pusat Statistik BPS tahun 2023, sekitar 68% masyarakat urban Indonesia secara aktif mengkonsumsi produk budaya asing, baik melalui musik, makanan, film, maupun gaya hidup sendiri. Namun, menariknya, lebih dari 74% responden dalam survei yang sama menyatakan bahwa mereka tetap mempertahankan budaya lokal di kehidupan sehari-hari, seperti contohnya merayakan hari-hari adat dengan mengenakan pakaian tradisional pada acara tertentu atau menggunakan bahasa daerah di lingkungan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya proses seleksi budaya secara sadar dan bukan sekedar imitasi. Laporan lain yang dapat mendukung analisa ini mungkin bisa dari laporan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2022, di mana laporan ini menunjukkan bahwa subsektor kuliner, fashion, dan seni pertunjukan menjadi 3 bidang teratas yang terdampak secara positif oleh tren adaptasi budaya asing ini, di mana pertumbuhan usaha kuliner yang menggabungkan elemen asing dan lokal seperti restoran dengan konsep Japanese Indonesia atau Korean Fusion Food meningkat hingga 35% dalam 2 tahun terakhir. Tidak hanya dari sisi penjualan saja, tapi juga dari segi inovasi produk dan kreativitas visual.
kita berpindah lagi melihat dari sisi lainnya, di mana muncul komunitas-komunitas kreatif di berbagai kota, seperti adanya komunitas cosplay dan yang mengadaptasi karakter-karakter Jepang, namun dengan tetap adanya sentuhan lokal, atau komunitas-komunitas K-pop yang juga memproduksi konten bernuansa Indonesia yang menunjukkan bahwa adaptasi budaya asing bukan hanya tentang konsumsi saja, tetapi juga tentang partisipasi aktif dalam produksi budaya. Hal ini memperkuat posisi teori difusi dan hibridisasi dalam menjelaskan pola interaksi lintas budaya yang saling memberikan pengaruh. Nah, dari adaptasi budaya ini juga akan memberikan ruang-ruang bagi nilai-nilai baru yang konstruktif untuk tumbuh. Misalnya gaya hidup minimalis dari Jepang yang mendorong sebagian masyarakat Indonesia mulai menjalani hidup yang lebih sederhana dan berkelanjutan. Sementara kita lihat dari sisi nilai kerja keras dan inovasi dari budaya barat turut mempengaruhi cara generasi muda yang ada di Indonesia untuk membangun bisnis rintisan dan berkarya secara mandiri. Proses ini memperlihatkan bahwa budaya asing bukan hanya mempengaruhi bentuk luar saja, contohnya seperti gaya pakaian atau makanan, tetapi juga pola pikir dan orientasi masyarakat Indonesia. Namun, keberhasilan adaptasi ini tentunya memerlukan kesadaran kolektif juga nih, agar tidak terjebak pada euforia budaya asing semata gitu ya. Dimana pendidikan multikultural dan literasi budaya juga menjadi penting untuk memperkuat pemahaman akan nilai-nilai lokal, sekaligus membuka ruang dialog dengan budaya luar secara sehat dan produktif. Contohnya seperti sekolah, media, serta lembaga kebudayaan memiliki peran sentral dalam membentuk sikap apresiatif dan kritis terhadap budaya asing, sehingga masyarakat tidak sekedar menjadi konsumen budaya, melainkan juga menjadi kreator budaya. Kreativitas masyarakat dalam mengadopsi budaya asing secara selektif juga mencerminkan semangat kebinekaan yang menjadi fondasi utama bangsa Indonesia. Alih-alih tergerus oleh globalisasi budaya lokal, justru menemukan cara baru untuk tetap hidup dan berkembang bersama budaya global. Hal inilah merupakan bentuk nyata dari semangat gotong royong dalam bidang budaya, di mana kita saling mengisi dan saling menguatkan. Melalui lensa teori-teori yang tadi sudah kita bahas, kita dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia tidak bersifat pasif dalam menerima budaya asing. Namun sebaliknya, mereka justru aktif dalam menyaring, memodifikasi, dan menyelaraskan unsur-unsur asing agar sesuai dengan nilai, norma, dan identitas nasional bangsa Indonesia. Hal inilah yang menjadi bukti bahwa adaptasi budaya asing merupakan bagian dari dinamika sosial budaya yang dapat menciptakan keunikan dan kekreatifan masyarakat Indonesia. Sekian analisa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.